Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Oktavioni dengan NIM 2120046. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mata kuliah pengembangan kurikulum sebagai ujian akhir semester. Materi pertama yaitu konsep dasar kurikulum. 1. Kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, bahkan sistem masyarakat. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. 3. Kurikulum sebagai suatu bidang studi. Merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan para ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. B. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara luas yaitu segala bentuk pengalaman belajar yang didapatkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan pengertian kurikulum secara pengertian sempit yaitu seperangkat mata pelajaran yang harus ditamatkan siswa sebelum menamatkan sekolah. Jadi kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. C. Dimensi kurikulum. 1. Kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat dan ilmu, pengetahuan dan teknologi. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil dari belajar. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. 5. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. D. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2. Fungsi integritas, yaitu kurikulum harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. 3. Fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. 4. Fungsi diagnostik, yaitu kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan potensi dan kelemahan yang dimilikinya. 5. Fungsi persiapan, yaitu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. 6. Fungsi pemilihan, yaitu memberikan kepada siswa kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. E. Peran kurikulum. 1. Peran konservatif, yaitu kurikulum bertugas menyimpan dan mewarisi nilai-nilai luhur budaya. Sekolah juga sebagai lembaga sosial yang dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. 2. Peran kritis dan evaluatif, yaitu kurikulum berperan sebagai alat untuk menilai dan memperbaiki masyarakat.
Yang ketiga, peran kreatif, yaitu kurikulum harus bisa memberikan dorongan kepada siswa agar mereka berkembang daya kreatifnya. Materi yang kedua yaitu kedudukan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru dan kurikulum adalah komponen yang penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Pembuatan keputusan dalam pembinaan kurikulum bukan saja menjadi tanggung jawab para perencana kurikulum, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab para guru di sekolah. Guru sebagai pendidik profesional. Proses dan hasil pendidikan bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompleksitas guru yang mendidik dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan mampu mengelola kelasnya sehingga belajar siswa berada pada tingkat optimal. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional yaitu 1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi personal, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan standar nasional pendidikan. 4. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Untuk menjadi guru yang profesional, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Seorang guru dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang C. Peran guru dalam pengembangan kurikulum. 1. Peran guru dalam pengembangan kurikulum bersifat sentralisasi. Di sini, guru tidak mempunyai peran dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat makro. Mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus. Guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 semester. Menjadi tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun bahan pelajaran sesuai kebutuhan minat, tahapan perkembangan anak, memiliki metode dan media pengajaran yang bervariasi. 2. Peran guru dalam pengembangan kurikulum bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Pengembangan ini didasarkan pada atas karakteristik kebutuhan pengembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Jadi kurikulum terutama isinya sangat beragam. Tiap sekolah mempunyai kurikulum sendiri. Di sini, guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang, dan pelaksana dan evaluator kurikulum. Yang ketiga, peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral dan desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi dan desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi.
Guru-guru dituntut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum, induk ke program tahunan satuan, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru turut memberi adil dalam merumuskan ke dalam setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Baiklah, sekian 2 materi yang saya sampaikan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.